Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, alhamdulillah, pada saat ini betapa gembiranya, betapa semangatnya seluruh umat Islam di dunia ini. Bahkan kita semua, kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah bulan yang begitu mulia, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki ikatan cinta begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah al-alamah Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saqaf, beliau mengatakan, beliau membawa nasihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai seorang dan orang tersebut membalas cinta kita, tentu kita akan bahagia. Maka kita bisa dipanggil wahai saudaraku, wahai sahabatku, dan begitu seterus lainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan hambanya, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa yang engkau ajak bicara ya Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu mereka yang kelewat batas kepada Allah, mereka yang berlumuran dengan dosa, mereka yang begitu tak takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kenapa engkau panggil mereka ya Allah? Apakah engkau akan mengancam mereka ya Allah? Apakah engkau akan menyiksa mereka ya Allah? Ataukah engkau akan masukkan mereka ke dalam neraka-Mu ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Hadirin wal hadir rahimani wa rahimakumullah. Simbol kasih sayang di dunia ini ada pada orang tua kita. Ketika orang tua mencintai anaknya, orang tua rela meninggalkan makanan hanya untuk anaknya. Orang tua rela meninggalkan kebahagiaan mereka hanya untuk mensukseskan anaknya. Orang tua sangat mencintai anaknya. Bahkan ketika orang tua mencintai anaknya, tak jarang ketika anak tersebut melampaui batas, banyak melakukan kelalaian atau dosa yang tak terhitung hingga durhaka kepada kedua orang tuanya, tak jarang orang tuanya pun mengusir mereka. Bahkan ada yang tidak menganggap seperti anak sendiri. Akan tetapi hadirin wal hadirat, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tetap mengatakan hambanya dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kenapa ya Allah? Kenapa engkau memanggil mereka yang kelewat batas tersebut ya Allah? Padahal mereka berlumur dengan dosa, padahal mereka banyak melakukan kemaksiatan. Apakah engkau akan menyiksa mereka? Tentu tidak hadirin. Justru Allah Subhanahu wa taala meyakini mereka untuk bersemangat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki rahmat yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ampunan yang begitu luas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis qudsinya yang membawakan firman Allah, jikalau andai kata kita semua membawa dosa yang hampir besarnya seperti bumi ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan juga membawa rahmat dan ampunnya seluas bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Al-Ghaffar. Allah adalah yang Maha menyayangi. Allah adalah Maha mengampuni. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, tidak ada satupun dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berkata, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguh aku, kata Allah, akan mengampuni
segala dosa-dosa. Ini ayat sangat berharga sekali. Bukan hanya untuk kita dengar hadirin, akan tetapi harus kita resapi betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap malam Allah menyeru kepada hambanya. Apa kata Allah? Hal min mustaghfir, hal min taib, hal min dzil hajah. Sepertiga malam Allah menyeru, apakah ada di antara hamba-hambaku yang inginkan ampunan? Apakah ada di antara hamba-hambaku yang punya hajat? Ataukah adakah di antara hamba-hambaku yang ingin bertobat kepadaku? Ini bukti bahwasanya Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Bahkan di dalam sebuah riwayat, cerita ini merupakan betapa besarnya cinta Allah, betapa dahsyatnya cinta Allah kepada hamba-Nya. Dikatakan, diceritakan bahwasanya ada seorang ibu yang telah berhari-hari kehilangan anaknya. Anaknya kebingungan karena ditinggalkan ibunya. Lalu seorang ibu ini meminta tolong kepada para sahabat. Ibu ini telah khawatir, telah beranggapan bahwasanya anaknya sudah wafat. Begitu juga anak yang kebingungan telah berpikir bahwasanya ibu sudah wafat. Akhirnya para sahabat pun ikut mencari. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjumpai mereka. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka. Tatkala itu dari kejauhan mereka saling melihat. Ibu melihat anaknya, anak melihat ibunya. Mereka berlari, mereka berpelukan, bahkan mereka menangis terharu bahagia. Diriwayatkan bahwasanya tidak ada satu sahabat pun yang menyaksikan saat itu terkecuali mereka menangis semua. Rasulullah SAW tak lama kemudian keluar dari kemah beliau. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa yang telah terjadi?" "Hadal ya Rasulullah." Ibu ini ya Rasulullah. Ibu ini begitu cinta kepada anaknya Rasulullah, begitu rindunya kepada anaknya. Diceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. "Wahai sahabatku, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini akan memasukkan anaknya ke dalam api? Atau ibu ini akan membakar anaknya hidup-hidup?" Apa jawab sahabat? "Ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, ibu ini setega itu. Ibu ini begitu cinta kepada anaknya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Innallaha arhamu bikum." Wahai sahabatku, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kalian daripada cintanya ibu tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan maghfirahnya Allah. Maka pada momen Ramadan tahun ini kami mengajak, ayo kita sama-sama senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau ada yang keluar di bulan Ramadan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah tidak mengampuni, ataupun bisa jadi Allah tidak ingin dia diampuni. Maka jikalau ada orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa penyesalan, maka dia akan dapati Allah Tawwabur Rahim. Sungguh Allah akan mengampuninya, sungguh Allah akan menyayanginya. Akhirnya kita berharap bersama-sama, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, janganlah Engkau tolak kami Allah yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan atau yang melihat ya Allah. Jangan Engkau tolak kami, melainkan setelah ini Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa menjadi hamba terbaik di tahun ini, bisa menjadi hamba yang kualitas ibadahnya meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, dan akhirnya kita bisa mendapat gelar tattaqun, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.